yaitu Marinda Rizky Puspitasari, Ikra Fauzan Akbar, Muhammad Rizal, Putri Adelia, Jeremy Rivaldo, dan Reynaldo Dwi Septano Baru. Hari ini kita akan membahas topik yang mengenai faktor ergonomi. Ergonomi dalam interaksi dengan perangkat digital dan ergonomi dalam mencegah gangguan kesehatan akibat penggunaan komputer. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke materi pertama yang dibawakan oleh Putra Delia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari judul atau topik yang kami ambil, yakni faktor ergonomi dalam interaksi dengan perangkat digital dan ergonomi dalam mencegah gangguan kesehatan akibat penggunaan komputer. Baik, langsung saja. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini kita hidup itu di era digital, di mana penggunaan perangkat digital itu sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Hal ini diperkuat dengan laporan dari Web Sosial tahun 2023 yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai 212 juta jiwa. Sedangkan secara global, data dari 3 itu menunjukkan bahwa lebih dari 5 miliar orang di dunia ini sudah menggunakan internet dengan rata-rata durasi penggunaan perangkat digital itu lebih dari 6 jam per hari. Nah, penggunaan perangkat digital ini tentu saja memberikan kita banyak dampak positif. Salah satunya kemudahan mengakses informasi, kemudahan melakukan pekerjaan dalam jarak jauh, dan juga kemudahan dalam berkomunikasi. Tapi kalau kita bisa melihat dari sisi lain, penggunaan perangkat digital yang tidak memperhatikan faktor ergonomi itu juga bisa membuat kita mendapat beberapa gangguan kesehatan. Penelitian dari Junior Medical Journal tahun 2022 itu menyebutkan bahwa penggunaan perangkat digital dalam waktu yang lama itu bisa meningkatkan resiko nyeri leher dan bahu, terutama pada mahasiswa yang sering memakai laptop ataupun smartphone untuk aktivitas belajar mereka. Oleh karenanya, memperhatikan faktor ergonomi dalam penggunaan perangkat digital itu sangat penting sekali. Tidak cuma untuk menjaga kesehatan tubuh kita, tetapi juga bisa membantu meningkatkan produktivitas baik sebagai mahasiswa maupun sebagai pekerja. Hal ini dibuktikan dengan studi yang dilakukan oleh Purnomo dan Aminuddin tahun 2025 itu mengatakan bahwa penggunaan kursi dan meja yang sesuai postur tubuh, pencahayaan yang cukup, serta kebiasaan istirahat yang teratur itu bisa mengurangi resiko gangguan otot dan tulang. Selain itu juga, penelitian dari Gaisani dan kawan-kawan menekankan bahwa penggunaan perangkat digital yang ergonomis bisa mengurangi resiko cedera pergelangan tangan serta membuat kita lebih nyaman saat bekerja maupun belajar. Baik, mungkin moderator bisa geser slide-nya ke rumusan masalah. Baik, dari penjelasan ringkas tadi, kami memutuskan untuk mengambil 3 rumusan masalah, yakni pertama, bagaimana penerapan ergonomi dalam desain smartphone dan tablet dapat meningkatkan kenyamanan serta mencegah cedera pada pengguna. Kedua, apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan komputer agar dapat mencegah gangguan kesehatan seperti carpal tunnel syndrome, ketegangan mata, dan sakit punggung. Tiga, apa saja solusi dan rekomendasi ergonomi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi resiko kesehatan dalam penggunaan perangkat digital. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Marinda Rizky. Materi selanjutnya yang dibawakan oleh Marinda Rizky. Suaranya tidak kedengaran, Marinda Rizky.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari latar belakang. Yang pertama yaitu untuk menganalisis bagaimana desain ergonomis pada smartphone dan tablet dapat meningkatkan kenyamanan dan mencegah cedera bagi Baik, maaf, saya lanjut. Untuk materi pertama yaitu faktor ergonomi dalam interaksi dengan perangkat mobile dan touchscreen. Untuk ergonomi dalam desain smartphone dan tablet, desain ergonomis pada smartphone dan tablet sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dan mengurangi risiko cedera. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam desain ergonomis ini meliputi: satu, ukuran dan bentuk perangkat; dua, penempatan dan tombol antarmuka; serta tiga, berat perangkat. Tolong moderator slide selanjutnya. Yang kedua yaitu faktor ergonomi dalam interaksi dengan perangkat mobile dan touchscreen. Penggunaan perangkat mobile yang tidak ergonomis dapat berdampak negatif bagi kesehatan, seperti nyeri leher akibat postur yang kurang baik, ketegangan mata karena paparan layar dalam waktu lama, serta cedera tangan akibat gerakan berulang. Untuk mencegah dampak negatif ini, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu mengatur posisi layar. Usahakan layar Usahakan layar sejajar dengan mata agar leher tidak terus-menerus menunduk sehingga dapat mengurangi ketegangan pada leher dan mata. Yang kedua, mengatur durasi penggunaan. Hindari penggunaan perangkat dalam waktu lama tanpa jeda. Sebaiknya istirahatkan mata dan tubuh setiap 20-30 menit untuk mengurangi kelelahan mata. Yang ketiga, mengatur pencahayaan. Pastikan pencahayaan ruangan cukup, tidak terlalu redup dan tidak terlalu terang, agar mata tetap nyaman dan tidak mudah lelah. Hindari penggunaan perangkat di tempat yang terlalu gelap. Yang ketiga yaitu melakukan peregangan dan relaksasi. Lakukan peregangan tangan, pergelangan, dan jari secara berkala untuk mencegah ketegangan otot dan risiko cedera akibat penggunaan yang berkurang. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapatkan moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Rizal. Oke, materi berikutnya adalah ergonomi dalam dalam mencegah gangguan kesehatan akibat menggunakan komputer. Penggunaan salah satu posisi komputer juga dapat menyebabkan stres fisik pada tubuh, bahkan ketika pengguna secara tidak sadar terjebak berjam-jam dengan cara yang salah tanpa mempertimbangkan posisinya atau kondisi sekitarnya. Berikut adalah cara mencegah gangguan kesehatan akibat penggunaan komputer. Yang pertama, posisi duduk yang baik saat menggunakan komputer. Poin A, duduk dekat meja dengan postur stabil. Poin B, kepala dan leher sejajar, tidak menunduk dan tidak mendongak. Poin C, bahu rileks, siku dekat tubuh. Poin D, tangan sejajar atau lebih rendah dari keyboard. Poin E, punggung didukung sandaran kursi. Poin F, kursi memiliki sudut miring 100 sampai 120 derajat. Poin F, kursi memiliki sudut miring. Poin G, kursi sejajar atau lebih tinggi dari punggung, menapak lantai atau alas kaki. Yang kedua, jarak pandang ideal dan pencahayaan. Poin A, jarak layar dan dengan mata. POSHA merekomendasikan jarak pandang yang aman antara 45 sampai 61 cm dengan rata-rata 50 cm. Sedangkan jarak ideal menurut penelitian adalah 50 sampai 70 cm agar mata tetap dalam kondisi fisiologis yang nyaman. Poin B,
Ketinggian layar. Pastikan bagian atas layar sejajar atau sedikit di bawah garis pandang mata untuk menghindari ketegangan leher. Poin C, pencahayaan yang sesuai. Gunakan pencahayaan yang cukup agar tidak terlalu terang dan atau redup sehingga mata tidak cepat lelah. Poin D, hindari pantulan cahaya. Hindari pantulan cahaya. Posisi layar agar tidak terkena pantulan langsung dari sumber cahaya seperti jendela atau lampu. Poin E, gunakan filter layar. Untuk jika memungkinkan, pasang filter anti silau untuk mengurangi ketegangan mata akibat paparan dari layar. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Renaldo Dwi Septano Baru. Moderator, mohon slide-nya digeser. Moderator, slide-nya digeser, moderator. Baik, selanjutnya jarak pandang ideal dan pencahayaan. Poin A, jarak layar dengan mata. OSA merekomendasikan jarak pandang yang aman antara 45 sampai 61 cm dengan rata-rata 50 cm. Sedangkan jarak ideal menurut penelitian adalah 50 sampai 70 cm agar mata tetap dalam kondisi fisiologis yang nyaman. Poin B, ketinggian layar. Pastikan bagian atas layar sejajar atau sedikit di bawah garis pandang mata untuk menghindari ketegangan leher. Poin C, pencahayaan yang sesuai. Gunakan pencahayaan yang cukup agar tidak terlalu terang atau redup, sehingga mata tidak cepat lelah. Poin D, hindari pantulan cahaya. Posisikan layar agar tidak terkena pantulan langsung dari sumber cahaya, seperti jendela atau lampu. Poin E, gunakan filter layar. Jika memungkinkan, pasang filter anti silau untuk mengurangi ketegangan mata akibat paparan cahaya dari layar. Yang ketiga, risiko gangguan kesehatan. Poin A, carpal tunnel syndrome atau CTS, singkatannya nyeri, kesemutan akibat tekanan saraf median di pergelangan. Poin B, kelelahan mata disebabkan oleh penggunaan berlebihan dan pencahayaan tidak sesuai. Dan yang poin C, nyeri punggung dan leher akibat postur duduk yang salah. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Jeremy Rivaldo Latupelisa. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini selanjutnya itu adalah solusi dan rekomendasi ergonomi dalam penggunaan perangkat digital. Solusi ergonomi dalam penggunaan perangkat digital bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, serta mencegah kegangguan kesehatan akibat penggunaan yang berkepanjangan. Dengan menerapkan solusi yang tepat, risiko gangguan seperti sakit punggung, ketegangan mata, dan sindrom terowongan karpal dapat diminimalkan. Selanjutnya adalah penggunaan meja dan kursi ergonomis. Penggunaan meja dan kursi yang ergonomis sangat penting untuk mendukung postur tubuh yang lebih baik saat bekerja dengan perangkat digital. Kursi ergonomis sebaiknya memiliki penyangga punggung yang dapat disesuaikan untuk mendukung kelengkungan alami tulang belakang, serta ketinggian yang dapat diatur sehingga kaki dapat menapak lantai dengan sempurna. Saya serahkan ke moderator. Baik, materi terakhir akan dibawakan oleh Ikra Fauzan Akbar. Baik, saya di sini akan membawakan materi tentang kebiasaan baik saat menggunakan perangkat digital. Yang pertama itu adalah atur posisi monitor dengan baik. Yang kedua, gunakan pencahayaan yang tepat. Yang ketiga, batasi waktu layar dan terapkan aturan 20-20-20. Yang keempat, gunakan perangkat dengan desain ergonomis. Dan yang kelima itu jaga tubuh agar memiliki postur yang benar. Selanjutnya itu adalah C,
istirahat dan peregangan untuk mencegah kelelahan. Melakukan istirahat dan peregangan secara teratur sangat penting untuk mencegah kelelahan dan cedera otot sehingga disarankan untuk yang pertama itu istirahat sejenak setiap 1 sampai 2 jam. Ambil istirahat selama 5 sampai 10 menit untuk berdiri atau berjalan. Yang kedua yaitu adalah melakukan peregangan. Lakukan peregangan sederhana pada leher, bahu, punggung, dan tangan untuk mengurangi ketegangan otot. Dan yang terakhir yaitu variasi posisi kerja, yaitu bergantian antara posisi duduk dan berdiri saat bekerja untuk mengurangi tekanan pada tulang belakang. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar pemaparan yang sangat menarik dari narasumber. Sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Saya akan memberi mohon maaf. Saya akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama, penerapan ergonomi dalam desain smartphone dan tablet dalam meningkatkan kenyamanan serta mencegah cedera pada pengguna dengan memperhatikan faktor seperti ukuran dan berat perangkat, tata letak tombol yang mudah dijangkau, serta penggunaan layar dengan tingkat kecerdasan, kecerahan, dan kontras yang optimal. 2. Aspek penting dalam penggunaan komputer untuk mencegah gangguan kesehatan meliputi postur tubuh yang benar saat duduk, penyesuaian tinggi meja dan kursi agar ergonomis, serta penggunaan aksesori pendukung seperti sandaran tangan dan kursi yang mendukung lakukan alami tulang belakang. 3. Solusi dan rekomendasi ergonomi untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi risiko kesehatan mencangkup penerapan postur yang benar saat bekerja, penggunaan perangkat dengan desain yang mendukung kenyamanan serta kebiasaan melakukan peregangan dan istirahat secara berkala. Baik, sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Saya akan memberi kesempatan kepada 2 sampai 3 penanya pertama. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan angkat tangan atau tuliskan pertanyaan di grup chat. Jangan lupa menyebut nama, NIM, dan kelompok berapa. Terima kasih. Saya persilakan Al-Munajat untuk bertanya. Saya persilakan Al-Munajat untuk bertanya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Jadi langsung saja pertanyaan saya yaitu mengapa banyak orang tetap mengabaikan prinsip ergonomi padahal dampaknya terhadap kesehatan sangat jelas. Oke, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. NIM-nya Al-Munajat. Baik, terima kasih. Nama Al-Munajat Amirul Soleh, NIM 23017 dari kelompok 5. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya bisa dikirim di grup chat. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk Gusti Krisna. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya atas nama Gusti Krisna Parnata dengan NIM F1G12319 dari kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan. Adapun pertanyaannya itu sebagai berikut. Dalam konteks ergonomi digital, apakah pendekatan yang lebih berfokus pada desain perangkat lebih efektif dibandingkan pendekatan perilaku penggunaan dalam mencegah cedera seperti carpal tunnel syndrome? Nah, kemudian saya minta jelaskan dengan mempertimbangkan interaksi antara manusia dan teknologi. Baik, sekian pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya bisa dikirim di grup chat. Selanjutnya saya persilakan Abrar Mujidaan. Baik, pertanyaan saya yakni
Mengapa kesadaran terhadap ergonomis masih rendah di kalangan mahasiswa dan pekerja digital meskipun dampak kesehatan sudah terbukti secara ilmiah? Sekian pertanyaan dari saya Abrar Wijadaan dari kelompok 7. Baik, terima kasih. NIM-nya berapa? F1 2101 3 digit terakhir berapa? 01. Oh, 01. Oke. Dan saya minta waktu sebentar untuk mencari jawaban dari pertanyaan dari kelompok lain. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Abrar Wijadaan yang akan dijawabkan oleh Putri Adelia. Oh baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Abrar Wijadaan dan mungkin sekalian dengan Al-Munajat Amirul Soleh karena tadi pertanyaan sedikit mirip-mirip, yaitu kurang lebihnya begini. Mengapa masih banyak orang yang mengabaikan faktor ergonomi padahal itu dampaknya sudah sangat jelas. Nah, jadi jawabannya itu menurut saya alasan kenapa masih banyak orang sering mengabaikan faktor ergonomi itu karena mereka kurang sadar atau bahkan tidak tahu seberapa pentingnya memperhatikan faktor ergonomi ini untuk kesehatan. Kadang ada beberapa yang berpikir, paling mungkin dampaknya cuma sakit-sakit badan saja. Padahal kalau kita biarkan, bisa jadi gangguan ini itu menjadi serius, kayak nyeri punggung ataupun CTS. Terus banyak juga yang merasa efeknya itu tidak langsung kelihatan, jadi ya dianggap biasa saja. Padahal kalau kita biarkan kejadian ini lebih lama, itu juga bisa berdampak bahaya. Selain itu, kenyamanan juga sering lebih memilih posisi yang enak, walaupun itu tidak baik untuk kesehatan, tapi karena mereka merasa nyaman dengan posisi yang seperti itu, jadinya ya dibiarkan saja, mereka tidak memerhatikan faktor ergonomi tadi. Ada juga kurangnya fasilitas. Jadi fasilitasnya masih terbatas karena tidak semua orang kan punya kursi dan meja ergonomis. Dan yang paling sering itu karena mereka merasa ribet untuk mengatur posisi atau istirahat berkala begitu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dari kelompok penanya, apakah jawaban kami puas atau kurang paham? Jawabannya saya anggap sudah jelas dan sangat mudah dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 5. Pertanyaan dalam konteks ergonomi digital, apakah pendekatan yang berfokus pada desain perangkat lebih efektif dibandingkan pendekatan perilaku pengguna dalam mencegah cedera seperti carpal tunnel syndrome? Jelaskan dengan mempertimbangkan interaksi antara manusia dan teknologi. Akan dijawab oleh Ikrar Fauzan Akbar. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Saudara Krisna, yaitu dalam konteks ergonomi digital, apakah pendekatan yang berfokus pada desain perangkat lebih efisien dibandingkan pendekatan perilaku pengguna dalam mencegah cedera seperti carpal tunnel syndrome? Nah, di sini kita jelaskan dan mempertimbangkan interaksi antara manusia dan teknologi. Yang pertama sini saya akan jelaskan dulu itu pendekatan desain perangkat. Desain perangkat ergonomi seperti keyboard, split mouse vertikal, dan standing desk dirancang untuk mengurangi beban biometrikal pada posisi tubuh yang salah. Kelebihannya yaitu mengurangi risiko secara otomatis tanpa bergantung pada kesadaran pengguna dan juga efektif digunakan secara luas di lingkungan kerja. Dan keterbatasannya yaitu tidak semua pengguna tahu cara mengoptimalkan perangkat tersebut dan juga bisa jadi mahal karena tidak tersedia untuk semua orang. Nah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan perilaku pengguna. Pendekatan perilaku pengguna di sini menekankan pentingnya pendidikan postur kerja yang benar, waktu istirahat, dan cara penggunaan perangkat secara sadar. Kelebihannya di sini dapat diterapkan tanpa harus membeli alat baru, menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan sehat jangka panjang. Dan keterbatasannya itu membutuhkan disiplin tingkat tinggi dan konsistensi. Dan yang kedua yaitu sulit diterapkan jika tidak ada pelatihan atau pemantauan. Dan sini juga saya akan menjelaskan lagi dengan mempertimbangkan antara interaksi antara manusia dan teknologi. Nah, pendekatan desain perangkat cenderung lebih efektif sebagai solusi awal dan pasif karena mengintervensi resiko secara fisik dan langsung tanpa mengandalkan perilaku pengguna. Namun pendekatan perilaku pengguna juga sangat penting sebagai pelengkap karena desain sebaik apapun tidak akan optimal jika digunakan secara salah. Nah, baik, saya di sini kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana tanggapan dari kelompok penanya? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Baik, di sini saya coba simpulkan. Maksud saya belum mendapat kesimpulannya dari kelompok 6 saat ini. Jadi saya pengen tuh kesimpulannya, apakah maksudnya di antara yang kedua itu mana yang lebih efektif? Atau harus memang keduanya itu dijalankan seperti itu kesimpulannya? Oh, baik. Saya di sini akan langsung saja menyimpulkan dari jawaban yang saya sudah jawab tadi. Yang pendekatan desain perangkat lebih efektif dalam mencegah, baik saya ulangi, kesimpulannya itu pendekatan desain perangkat cenderung lebih efektif sebagai solusi awal. Nah, di sini kesimpulannya yaitu pendekatan perilaku juga penting sebagai pelengkap karena walaupun desainnya seoptimal dan sebagus apapun, jika digunakan secara tidak optimal, maka tidak akan menghasilkan manfaat yang maksimal. Begitu. Walaupun desainnya bagus bagaimana, tapi usernya gunakan tidak baik, maka tidak akan optimal juga fungsinya begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana kelompok penanya? Apakah jawaban kami sudah puas? Baik, cukup. Jadi di sini saya simpulkan kembali bahwa keduanya ini sangat penting ya, seperti itu. Ya, saling melengkapi. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok yang presentasi. Cukup. Baik, terima kasih. Karena masih ada waktu, kami akan membuka satu pertanyaan lagi. Bagi kelompok yang ingin bertanya, saya persilahkan. Akhirnya saja, karena masih ada 2 kelompok yang presentasi. Oh ya Pak, baik. Terima kasih atas waktu dan presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.